Halo sahabat Edson, salam pintar. Apa kabarnya nih? Jumpa lagi bersama saya Kak Tiar, tutor kimia Edson.id. Di video kali ini, kita akan membahas materi tentang laju reaksi. Kalian sudah siap? Sahabat Edson, tahukah kamu bahwa suatu reaksi kimia ada yang berjalan cepat dan ada yang berjalan lambat? Contoh reaksi kimia yang berjalan cepat adalah reaksi pembakaran. Dan contoh reaksi kimia yang berjalan lambat adalah reaksi berkaratnya suatu logam atau reaksi korosi dari logam. Nah, cepat lambatnya suatu reaksi kimia ini disebut sebagai laju reaksi. Dan inilah yang akan kita pelajari di video kali ini. Oke, laju reaksi secara pengertian adalah cepat lambatnya suatu reaksi kimia, di mana suatu laju atau laju reaksi dilambangkan dengan simbol V atau R ya. V berarti velocity dan R adalah rate. Nah, laju reaksi merupakan perubahan molaritas persatuan waktu. Ya, kalau kalian mempelajari fisika, kelajuan itu kan adalah perubahan jarak dibagi dengan waktunya. Nah, kalau di kimia itu bukan jarak, tapi jaraknya diganti dengan perubahan konsentrasi persatuan waktu. Kalau kita tuliskan persamaan laju reaksi ya, atau rumus dari laju reaksi sesuai dengan rumusnya adalah perubahan molaritas. Perubahan molaritas atau konsentrasi. Berarti simbolnya adalah delta M, oke, per delta T. Oke, delta T. Jadi ini adalah rumus umum untuk mencari suatu laju reaksi. Ya, di mana di sini kita akan menemukan suatu besaran yang disebut sebagai molaritas M ya, molaritas atau ini adalah bagian dari konsentrasi ya. Bagaimana cara mencari molaritas? Molaritas itu adalah jumlah mol tiap satuan liter atau tiap 1 liter larutan. Nah, secara umum rumusnya mencarinya adalah kita mencari molnya dulu, kemudian kita tinggal membaginya dengan volumenya ya. Atau M sama dengan N per V ya. Di mana volume yang digunakan di sini itu adalah berada dalam satuan liter. Jadi volumenya satuannya adalah liter. Oke. Selanjutnya, kita juga bisa mencarinya kalau misalkan volume yang diketahuinya adalah berada dalam satuan mililiter. Kalian bisa menjabarkan rumusnya menjadi seperti ini. M sama dengan gram, oke, per mr, ya, karena mol itu kan gram per mr ya. Gram per mr dikali 1000 per volume, tapi volumenya dalam keadaan mililiter. Oke, jadi seperti ini untuk mencari molaritas jika volume yang diketahui atau volume larutannya adalah mililiter. Selain itu, untuk mencari molaritas juga bisa menggunakan persamaan yang lainnya. Oke, cara mencarinya gimana? Adalah massa jenis Rho dikali persen dikali 10 dibagi dengan MR-nya. Ya, ini adalah cara mencari molaritas dengan rumus yang lain. Oke, nah di mana di sini Rho-nya, ya, Rho-nya akan saya tuliskan keterangan-keterangannya. Rho-nya adalah density atau massa jenisnya. Massa jenis. Oke ya, bisa satuannya kilogram per liter atau gram per mililiter, seperti itu. Jadi kilogram per liter atau gram per mililiter. Jadi tergantung nanti konteks dari soalnya seperti apa. Nah, kemudian persen di sini menunjukkan adalah kadar suatu zat di dalam larutan tersebut. Kadar zat atau persentase zat. Seperti itu ya. MR ya seperti biasa yang sudah kalian sering temui, yaitu massa molekul relatifnya. Relatif ya. Jadi seperti itu. Intinya adalah mencari kelajuan suatu zat ya, itu cara mencarinya adalah perubahan molaritasnya delta M per delta T. Delta T adalah
waktunya ya, delta T di sini perubahan waktu. Misalkan waktu berjalannya reaksi itu berapa banyak gitu. Satuannya adalah second. Oke ya, seperti itu. Mencari molaritasnya bisa pakai N per V, bisa juga gram per ml kali 1000 per mililiter, atau rho dikali persen dikali 10 per ml ya. Jadi ini adalah rumus untuk mencari laju reaksi. Sahabat Edson, berdasarkan prinsip suatu reaksi kimia, di mana reaktan nanti akan menjadi produk, dan reaktan ini semakin lama jumlahnya akan semakin berkurang, sementara produk semakin lama jumlahnya akan semakin bertambah. Dari prinsip ini, ternyata ada hubungan ke laju reaksinya. Jadi, dari prinsip reaksi kimia ini, maka laju reaksi memiliki dua pengertian. Pengertian yang pertama adalah laju berkurangnya reaktan, sementara pengertian yang kedua adalah laju bertambahnya produk. Oke, kita mulai dari laju berkurangnya reaktan terlebih dahulu. Nah, artinya untuk menghitung laju reaksinya itu sama saja dengan pengurangan konsentrasi reaktannya dibagi dengan perubahan waktu. Sehingga simbolnya yaitu V sama dengan negatif delta konsentrasi reaktan per delta T. Tanda negatif tersebut menunjukkan adalah perubahan atau pengurangan konsentrasi reaktan. Oke, sekarang kita lanjut ke pengertian yang kedua, bahwa laju reaksi itu adalah laju bertambahnya suatu produk. Sehingga definisi lajunya atau simbol lajunya sama dengan penambahan konsentrasi produk per atau dibagi perubahan waktunya. Sehingga simbol V-nya sama dengan plus delta konsentrasi produk per delta T ya. Jadi di sini kalian ingat bahwa kalau kita melihatnya dari sisi reaktan, maka tandanya akan negatif atau berkurangnya. Nah, tapi kalau kita lihat dari sisi produknya, tandanya adalah positif karena dia bertambahnya suatu produk. Oke ya? Seperti itu prinsip atau pengertian laju reaksi berdasarkan prinsip reaksi kimia. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan mengerjakan soal berikut ini. Di sini adalah contoh soal laju reaksi. Jadi, soalnya adalah sebagai berikut. Tentukan laju reaksi dari H2O pada reaksi 2H2 plus O2 menjadi 2H2O jika laju reaksi O2 sebesar 1 molar per second. Sobat, jadi ternyata laju reaksi suatu zat itu sama halnya dengan mencari mol, yaitu berbanding lurus dengan koefisiennya. Atau bisa melakukan perbandingan koefisien. Jadi laju reaksi itu sebanding dengan koefisien dari zatnya, ya, koefisiennya. Oke ya. Di mana nantinya kita bisa mencari laju yang ditanya dengan laju yang diketahuinya. Nah, jadi jika ada suatu laju, terus kalian mau mencari laju yang lain, cara mencarinya simpel aja. Jadi laju yang ditanya, oke, seperti mencari mol yang ditanya. Masih ingat nggak konsep stokiometri? Koefisien yang ditanyanya di atas per koefisien diketahuinya di bawah. Jadi koefisien ditanyanya itu ada di atas per koefisien ya diketahuinya ada di bawahnya dikali dengan laju yang diketahui. Ketahui ya, seperti ini konsep mencari suatu laju jika diketahui laju yang lainnya. Oke ya. Oke, berarti dari sini kita bisa mengerjakan soalnya. Di sini ada suatu reaksi kimia 2H2 plus O2 menjadi 2H2O. Oke. Di mana diketahui di sini laju reaksi O2, laju O2-nya itu sama dengan 1 molar per second. Ya. Atau kita bisa juga bilang laju O2-nya ini sama saja laju hilangnya gas oksigen karena O2 sebagai reaktan. Maka tandanya bisa disimbolkan sebagai negatif ya. Negatif ini bukan berarti nilainya negatif, tapi hanya menunjukkan bahwa dia berkurangnya konsentrasi tersebut ya, konsentrasi reaktannya. Oke, di sini O2-nya adalah 1 mol per second. Kita mau mencari laju reaksi H2O. Berarti yang kalian cari adalah ini. Sehingga untuk mencari laju H2O-nya berarti itu adalah yang ditanyanya H2O. Oke. Laju H2 yang ditanya berarti koefisien ditanyanya di atas
yaitu 2, per koefisien yang diketahuinya, yaitu CO2, adalah 1, dikali laju yang diketahui. Laju yang diketahui adalah lajunya O2. Berarti VO2. Berarti 2/1 dikali laju O2-nya adalah 1. Sehingga hasilnya jadi 2 molar per second ya. Jadi ini laju H2O-nya ya, atau laju pembentukan H2O. Kenapa dikatakan pembentukan? Karena H2O-nya adalah sebagai produk ya. Tanda di sini nanti juga tandanya atau simbolnya adalah positif karena dia sebagai produknya ya. Jadi kalian mencari laju bisa menggunakan perbandingan koefisien ya, seperti berikut. Seperti ini maksudnya, koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui dikali laju yang diketahui. Sahabat Edson, reaksi kimia itu terjadi karena tumbukan-tumbukan antar partikel-partikelnya. Ya, jadi suatu partikel nantinya akan bertumbukan, contohnya adalah reaksi kimia A tambah B menjadi C. Jadi sebelum dia menghasilkan produknya yaitu si C, A tambah B-nya ini, A dan B-nya ini, dia akan bertumbukan dulu partikel-partikelnya. Nah, tetapi tidak semua tumbukan-tumbukan partikel dari reaktannya itu menghasilkan suatu produk. Nah, tumbukan yang bagaimana yang menghasilkan suatu produk itu adalah disebut sebagai tumbukan yang efektif. Nah, tumbukan yang efektif itu adalah ketika tumbukan antar partikel tersebut itu memiliki energi yang cukup. Nah, di mana energi yang cukup ini disebut sebagai energi aktivasi. Energi aktivasi sendiri pengertiannya adalah sebagai berikut. Energi minimum yang harus dimiliki oleh suatu zat untuk bereaksi. Jadi artinya suatu partikel nanti dia akan bertumbukan, tumbukannya belum tentu menghasilkan produk. Tumbukan yang menghasilkan produk adalah tumbukan yang efektif, yaitu tumbukan yang memiliki energi minimum atau memiliki energi aktivasi, atau energinya itu minimal harus sama dengan energi aktivasinya. Ya, seperti itu. Jadi contohnya ya, untuk memperlihatkan energi aktivasi itu seperti apa, kita akan diperlihatkan di sini dengan diagram energi. Oke, kita mulai dari reaksi yang pertama, yaitu reaksi endoterm. Kalian jangan lupa konsep termokimia bahwa reaksi endoterm memiliki perubahan entalpi yang positif sehingga energi produknya itu ada di atasnya ya. Kalian bisa lihat produknya itu ada lebih atas sementara reaktannya lebih rendah di bawah. Oke, jadi kalian lihat sini, si reaktan itu tidak akan bisa menjadi produk sebelum dia memiliki energi sebesar energi aktivasi, yaitu dari jumlahnya adalah dimulai dari energi reaktannya sampai ke puncak dari kurva tersebut ya. Itu adalah energi aktivasi untuk reaksi endoterm. Sementara untuk reaksi eksoterm dengan nilai delta H yang negatif di mana energi produknya lebih kecil, makanya ada di bawah posisinya, sementara energi reaktannya ada di atasnya. Oke, ya seperti ini. Nah, ini juga sama. Reaktan tidak akan menjadi produknya sebelum dia memiliki energi sebagai berikut ya, energi aktivasi. Jadi dari mulai reaktannya ada di mana posisinya sampai menuju puncaknya itu adalah energi aktivasi ya. Jangan pernah lupa tentang energi aktivasi ini, yaitu energi minimum yang harus dimiliki oleh suatu zat untuk bereaksi. Nah, sobat, ternyata ada faktor-faktor yang mempengaruhi laju suatu reaksi. Nah, faktor-faktornya ada apa saja? Yang pertama kita bahas adalah konsentrasi. Konsentrasi ini berbanding lurus dengan frekuensi tumbukan. Kenapa? Karena kan konsentrasi ini menunjukkan kepekatan suatu larutan. Jadi artinya kalau konsentrasinya tinggi, berarti jumlah zat yang terlarutnya juga tinggi. Artinya partikel-partikelnya akan semakin banyak. Nah, partikel yang semakin banyak ini akan mempengaruhi potensi dari tumbukannya. Kalau partikelnya banyak kan otomatis potensi tumbukannya juga akan besar. Nah, jadi makanya di sini dibilang berbanding lurus dengan frekuensi tumbukan. Akan semakin banyak tumbukan yang akan terjadi. Nah, tumbukan yang akan semakin banyak terjadi nanti akan menghasilkan suatu reaksi yang lebih cepat. Ya. Jadi makin besar konsentrasi dari reaktan, maka makin banyak jumlah partikelnya. Kemudian maka partikel yang akan bertumbukan juga akan semakin banyak. Partikel bertumbukan semakin banyak, maka laju reaksinya nanti akan semakin cepat. Oke ya, begitupun kebalikannya. Oke, itu adalah pertama konsentrasi. Faktor yang kedua adalah luas permukaan.
makin besar luas permukaan bidang, maka makin luas bidang sentuh tumbukan, sehingga akan terjadi tumbukan yang lebih banyak. Ya, seperti misalkan kalian bisa lihat ini adalah suatu lempengan, ya, suatu lempengan, kemudian lempengannya dihancurkan. Lempengan dihancurkan atau dibelah-belah lagi, seperti itu. Kalian bisa lihat di sini. Kalau kalian melihat lempengan, potensi tumbukan yang terjadi itu sedikit. Karena dia hanya bertumbukan dengan sisi-sisinya saja. Jadi ada berapa sisi di sana itu jajaran genjang ya bentuknya. Oke, di sini partikel-partikelnya itu ada 1, 2, 3, 4. Nah, hanya 4 sisi saja. Sementara kalau kita hancurkan lagi, kita belah-belah lagi menjadi bagian-bagian ya seperti ini, bagiannya lebih banyak, otomatis tumbukannya akan semakin banyak. Ya, tumbukannya akan semakin banyak. Ini dengan ini, terus kemudian ini dengan ini dengan ini. Jadi potensi atau frekuensi tumbukannya semakin banyak ya. Jadi kalau yang luas permukaannya besar itu adalah yang luas bidang sentuh tumbukannya yang besar, area bertumbukannya yang besar. Jadi contohnya misalkan seperti ini. Antara lempengan dengan butiran atau dengan serbuk, manakah yang luas permukaannya besar? Ingat, luas permukaan besar itu bukan luasnya yang besar, bukan semakin besar bidangnya, tapi area sentuhannya atau area yang bersentuhan atau area yang bertumbukannya semakin besar. Kalau misalkan lempengan, misalkan ini adalah lempengan, kemudian bertumbukan, maka bagian yang aktif bertumbukan yang nantinya akan menghasilkan produk adalah bagian sebelah sini saja, ya, sebelah sini. Sementara kalau ini saya hancurkan, ya, menjadi suatu serbuk, maka area yang bertumbukannya akan semua bagian tubuhnya dia, semua bagian serbuknya, sehingga area yang bertumbukannya akan semakin besar ya. Jadi seperti itu. Kalau luas permukaannya besar, areanya besar, maka tumbukannya akan banyak dan laju reaksi semakin cepat. Dan ingat, antara serbuk sama lempengan yang luas permukaannya besar adalah si serbuk. Oke ya. Nah, selanjutnya, di sini selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu yang ketiga, suhu. Hubungannya apa? Kalau suhu ini dia berhubungan dengan energi kinetik. Ya, energi kinetik. Nah, karena kan di dalam suatu persamaan, energi kinetik itu bisa dicarinya dengan persamaan 3/2 nRT. Jadi ada suhunya di sana. Suhu dengan energi kinetik ini berbanding lurus, sobat. Jadi kalau suhunya meningkat, maka energi kinetiknya bertambah. Nah, energi kinetik itu kan persamaan umumnya adalah setengah mv². Berarti artinya energi ini berbanding lurus dengan kecepatan. Kalau energi kinetiknya bertambah, maka laju reaksinya bertambah. Kebalikannya, suhu menurun, maka energi kinetik berkurang. Kalau energi kinetik berkurang, maka lajunya juga akan semakin berkurang atau semakin lambat ya, seperti itu. Selanjutnya adalah faktor yang keempat atau faktor yang terakhir adalah katalisator. Apa sih katalis itu? Katalis ini adalah zat yang dapat mempercepat suatu reaksi kimia, di mana nanti ketika dia bereaksi, ternyata pada hasil reaksi didapatkan kembali katalis ini. Biasanya kan kalau misalkan seperti ini, A ditambah B menghasilkan C. Ini adalah suatu reaksi kimia, di mana menghasilkan suatu zat baru. Reaktannya kan sudah hilang, menghasilkan zat baru. Tapi kalau reaksi menggunakan katalis, seperti ini, A tambah B, kemudian ditambahkan dengan katalis. Pada akhir reaksi, nantinya katalis ini akan diperoleh kembali. Ya, ditambah K ya. Jadi dia akan diperoleh kembali. Nah, dampaknya apa? Suatu reaksi kimia yang ditambahkan katalis ini, reaksinya akan lebih cepat. Lah, kok bisa? Jadi gimana caranya? Si katalis ini adalah dengan menurunkan energi aktivasinya. Kan kalian tadi ingat bahwa ketika suatu zat kimia mau menjadi produk, maka dia harus punya energi minimum, baru bisa menghasilkan produk, baru bisa bereaksi. Nah, semakin tinggi energi aktivasi, maka akan semakin susah menjadi produknya, karena energinya akan semakin besar yang dibutuhkan. Nah, katalis ini menurunkan energi aktivasi itu. Ya, kalian bisa lihat. Pada grafik yang ini, ya, ini energi aktivasinya kan lebih tinggi. Sementara dengan katalis, energi aktivasinya dia akan lebih rendah, sehingga lebih cepat membentuk produknya. Nggak perlu sampai atas sini,
baru jadi produk, tapi setengahnya saja sudah bisa menghasilkan suatu produk ya. Jadi prinsip katalis bisa mempercepat reaksi karena dia menurunkan energi aktivasinya. Oke, ya jadi itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Tadi ada apa saja? Yang pertama ada konsentrasi, yang kedua tadi ada luas bidang ya atau luas permukaan maksudnya, dan yang ketiga adalah suhu, dan yang keempat adalah katalisator. Sahabat Edson, demikianlah pembahasan materi mengenai laju reaksi. Mudah bukan? Sampai jumpa lagi di video berikutnya bersama Kak Tiar. Jangan lupa belajar dan salam pintar. Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edson juga bisa mengunjungi edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edson, salam pintar!